Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kimia pada materi larutan asam dan basa bersama Ibu Zulfiarti SSM. Silakan kepada ketua untuk memimpin doanya dahulu. Silakan. Oke, kita masuk dengan materi kita. Apa yang terbayang oleh Ananda ketika Ibu sebutkan kata-kata asam? Pasti Ananda mengacu kepada jeruk yang berbau rasanya asam dan kecut. Ya. Dan apa itu basah? Basah jangan disamakan dengan basah. Basah itu berarti basah lembab ya. Kalau basah itu sesuatu yang terasa pahit, kelat. Contohnya Ananda menggigit kina atau minum teh ada rasa pahitnya kan? Nah, itu basah. Atau pada membuat busa sabun lalu busanya tertelan juga terasa pahit. Itulah basah. Jadi ini akan kita pelajari tentang asam dan basah. Kompetensi dasar yang harus Anda kuasai yang pertama menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutannya. Lalu membandingkan sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam dan basa serta pH larutannya. Untuk pembelajaran ini kita menganalisis pada teori saja dulu, praktikum nanti pada pertemuan tatap muka kita. Tujuan pembelajarannya pertama menerangkan teori konsep asam dan basa. Selanjutnya menguraikan perbedaan sifat asam dan basa, menerangkan konsep pH, pOH, pKw dan drive pH, membedakan asam basa kuat dan asam basa lemah, membedakan jenis-jenis indikator, menghitung nilai pH dan pOH sebuah larutan, menentukan kekuatan asam basa, larutan elektrolit dan non-elektrolit, menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum berdasarkan sifat konsep asam basa dan pH larutan, serta membandingkan asam basa dan larutan berdasarkan konsep ini kita lakukan nanti ketika tatap muka. Oke. Adapun tahapan pelajaran asam basa ini pertama Ananda memahami tentang konsep asam basa. Yang kedua, identifikasi asam basa. Dan yang ketiga adalah menghitung pH larutannya. Ini akan kita pelajari dalam pertemuan kita pada hari ini. Konsep asam basa ini digagas oleh 3 orang penemu, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kita bahas satu per satu. Teori asam basa menurut Arrhenius. Asam adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion H+, atau H3O+. Ya, ini dia. Di mana reaksi ionisasi asam dalam air, asam HXA akan berubah menjadi XH+. Jadi ini valensi asamnya ya, X itu valensi asam. Jadi H+-nya ini dipatokkan lalu ditambah dengan AX-. Ini adalah ion sisa asamnya. Contohnya asam klorida. Asam klorida HCl terus menjadi H+ tambah Cl-. Plusnya ada 1. Asam sulfida H2S terurai menjadi 2H+ tambah S-2. H-nya ada 2. Jadi seperti ini contohnya. Reaksi pengurainya. Lalu apa itu basa? Basa adalah senyawa yang dalam air menghasilkan ion OH-. Itu BOHX kali ya menghasilkan BX+ ditambah XOH-. Ya, di mana BX+ itu adalah sisa basa dan XOH-, X-nya itu adalah valensi basanya. Jadi kalau asam dilihat pada H+-nya, kalau basa dilihat pada OH-. Contohnya natrium hidroksida NaOH terurai menjadi Na+ tambah OH-. Kita lihat berapa OH-nya. Magnesium hidroksida MgOH 2 kali. Terurai menjadi Mg2+ tambah 2 OH-. Oke, ini menurut si Arrhenius. Dan inilah tabel asam basa menurut Arrhenius tadi. Jadi ada beberapa asam, ada memiliki valensi 1, ada asam memiliki valensi 2 seperti H2S, H2SO4, ada memiliki valensi 3 seperti H3PO4, asam fosfat atau asam fosfat. Ya, jadi Anda tolong pahami nama-nama asam ini.
Begitupun dengan berbagai jenis basa. Jadi basa itu ada valensi 1, itu OH-nya ada 1, OH-nya ada 1, ada valensi 2, OH-nya ada 2, ada valensi 3, OH-nya ada 3. Oke. Teori kedua menurut Bronsted-Lowry, di mana dia menyatakan asam adalah spesies atau zat yang merupakan donor proton atau H+. Donor itu pemberi H+. Di mana asam yang telah melepaskan suatu proton akan membentuk suatu spesies disebut dengan asam basa konjugasi. Disebut dengan basa konjugasi. Maka teori asam Bronsted-Lowry ini karena disebut juga asam basa konjugasi. Ya. Jadi di sini asam adalah zat yang melepaskan, memberikan, donorkan proton dan dilepaskan sebuah basa konjugasi. Nah, ini contohnya. Lalu basa. Basa adalah spesies atau zat yang merupakan akseptor proton, akseptor penerima proton. Ya, di mana basa adalah menerima satu proton yang akan membentuk spesies zat disebut dengan asam konjugasi. Jadi basa ditambah proton menghasilkan asam konjugasi. Kamu perhatikan. Kalau pada asam, protonnya setelah tanda panah. Kalau pada basa, protonnya sebelum tanda panah. Oke, jadi asam basa konjugasi, ya, itu pasangannya. Teori ketiga menurut Lewis. Lewis menyatakan asam adalah spesies atau zat akseptor pasangan elektron. Jadi dia menggunakan serah terima elektron. Akseptor berarti penerima pasangan elektron. Coba kamu lihat HNO3 ini strukturnya. Kita buat dulu Lewisnya. Di mana sini N memiliki sepasang elektron bebas. Elektron bebas inilah yang akan didonorkan ke O sehingga O menjadi sebuah asam karena dia menerima pasangan elektronnya. Maka N-nya sebagai basanya. Juga pada H2SO4, di mana S memiliki dua pasang elektron bebas yang akan diserahkan ke O. Maka O sebagai asamnya, S sebagai basanya. Ya, maka basa adalah zat donor pasangan elektron. Di ini contohnya nih, N memiliki pasangan elektron, diserahkan ke si H, maka N-nya sebagai basa, H+-nya sebagai asamnya. Oke, itu serah terima pasangan elektron. Nah, sekarang ini kesimpulannya tadi. Kalau menurut Arrhenius, asam basa adalah zat yang menghasilkan, asam zat menghasilkan H+, dan basa menghasilkan OH-. Oke, menurut Bronsted-Lowry, asam zat yang mendonorkan proton atau H+, basa yang menerima akseptor H+. Protonnya. Dan Lewis, asam zat yang mengikat elektron, basa adalah zat yang melepaskan elektronnya atau pasangan elektron valensi tadi. Oke, ini teori asam basa yang kita pelajari. Tahap keduanya, kita mengidentifikasi asam dan basa. Apa sih itu asam basa? Bagaimana cara kita menentukan itu asam ataukah basa? Nah, kita pelajari berikut ini. Identifikasi asam basa, kita gunakan sebuah indikator asam basa, yaitu asam basa organik lemah yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. H-in adalah bentuk molekul dengan warna A. Ya, dia kategorinya menjadi H+ tak berwarna tambah imin. Indikator ini bentuk ion dengan memiliki warna B. Jadi warna dalam bentuk molekul warna A itu akan berbeda dengan warna bentuk ionnya warna B. Maka dia bisa sebagai indikator. Bagaimana dengan indikator basa? In OH berarti indikator basa bentuk molekul warna A akan terlihat menjadi in positif. Bentuk ion berwarna B ditambah OH- tak berwarna. Jadi indikator asam basa adalah asam basa organik lemah yang mampu menunjukkan warna yang berbeda karena warna molekulnya berbeda dengan warna ionnya. pH adalah parameter menyatakan tingkat keasaman larutan. Jadi kalau udah tahu bagaimana identifikasi asam basanya, kita akan tahu tingkat keasamannya bagaimana. Di mana ada sebuah kata-kata traik. pH adalah traik perubahan
warna indikator dari skala 0 sampai 14. Nah, kamu lihat nih ada kata-kata asam, netral, dan basa. Kalau asam itu definisinya kurang dari 7. Jangan dibuat 0 sampai 7, itu salah. Kurang dari 7. Basa besar dari 7. Netral adalah sama dengan 7. Ini tolong pahami ya. Tahap selanjutnya kita tentukan jenis-jenis indikator. Indikator ada yang indikator bahan alami, contohnya bunga kembang sepatu, bisa berasal dari bunga, sayur, dan buah. Dan kedua ada indikator buatan, contohnya lakmus, indikator universal, atau larutan indikator bahan kimia. Dan ada indikator instrumen, itu contohnya pH meter. Kita bahas yang pertama, indikator alami. Indikator alami adalah zat warna dan tumbuhan yang bisa berguna sebagai indikator alami karena memiliki warna yang berbeda dalam suasana asam dan suasana basahnya. Indikator alami ini contohnya nih di bunga mawar, kubis, kunyit, kembang sepatu, wortel atau bunga hidrogenia atau geranium bisa. Jadi seperti ini, kubis merah nih ya. Warna aslinya adalah ungu merah kelembayung. Dalam asam dia berubah warna merah muda, dalam basa dia berwarna hijau, maka bisa digunakan sebagai indikator. Yang paling sering adalah kunyit. Kunyit berwarna jingga atau oranye. Dalam asam berwarna kuning, dalam basa berwarna merah. Ini paling sering kena baju kamu yang putih, kena kuah gulai, itu berarti kan ada kunyit kan? Nah, warnanya kan oranye kan? Kalau kamu cuci dengan menggunakan asam, oranye itu akan berubah menjadi kuning, akan memudar. Tapi kalau kamu kasih basa, kuningnya itu akan berubah menjadi merah. Jadi contoh indikator alami. Indikator lakmus, kertas lakmus. Dalam larutan asam dengan pH kurang dari 7, lakmus biru akan berubah menjadi merah, sedangkan merah tetap merah. Ya. Dalam larutan basa dengan pH 7, lakmus merah akan berubah jadi biru. Ya, jadi seperti ini. Dalam larutan asam, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Ini kan, ini lakmus merah, ini lakmus birunya berubah. Dalam larutan basa, lakmus merah akan berubah menjadi biru, tinggal sedikit lagi kan. Nah, sedangkan dalam larutan netral, yang lakmus biru tetap biru, merah tetap merah. Ini sederhana saja. Hanya tahu kurang dari 7 itu asam, besar dari 7 itu basa, dan jika tidak berubah lakmusnya berarti dia netral. Hanya itu saja. Tahu tentang kalau kita menggunakan lakmus. Yang keduanya, 2B-nya ada kertas indikator universal. Kertas indikator universal memiliki skala 0 sampai 14 dengan 4 warna yang berbeda untuk satu skala pH. Jadi ini yang lazim kita gunakan ya. Jadi ini berupa strip dengan 4 warna yang ketika dicelupkan nanti dia akan berubah warna. Lalu kamu sesuaikan dengan pH 0 sampai 14. Mana yang sesuai warnanya berarti pH-nya berada di sana. Atau ada juga kertas indikator universal hanya menggunakan satu warna saja. Tidak 4 warna, ada juga dicelupkan, nanti cocokkan dengan lingkaran ini 1 sampai 14, mana pH-nya. Oke, indikator universal. Larutan indikator bahan kimia. Batas-batas pH ketika indikator mengembang warna disebut dengan traik perubahan warna. Jadi ini ada beberapa contoh warna indikator. Ini sama juga, ini warnanya supaya lebih jelas ya. Yang paling sering kita pakai adalah phenolphthalein. Itu pH-nya 8,2 sampai 10. Dari dia tak berwarna menjadi merah. Nah, ini tak berwarna dia menjadi merahnya atau sampai ke pink di antaranya. Jadi silakan nanti kita banyak gunakan, ini berupa larutannya bisa berubah warna. Kenapa tadi? Karena warna dalam bentuk molekulnya tidak sama dengan warna dalam bentuk ionnya. Ya. Selanjutnya, identifikasi menggunakan pH meter. pH meter memiliki skala 0 sampai 14 dengan 2 angka belakang komanya. Jadi ini alatnya seperti ini. Tinggal kita celupkan lalu kita lihat angka berapa yang tertera. Dimana kalau netral itu pH-nya 7, kalau basa asam itu kurang dari 7. Contohnya di sini ada asam gastrik, asam perut, asam lambung, pH-nya 1, jeruk itu 2, lemon ya, jus jeruk itu 3, jus tomat dan 4, kopi hitam itu dan 5, urin yang hanya 6.
Air laut pH-nya 8, baking soda pH-nya 9, susu magnesium itu 10, larutan amonia itu 11, air soda itu 12, dan pemutih itu 13. Jadi ini contohnya ya. Nah, inilah perbedaan asam dan basa. Asam rasanya asam. Basa rasanya pahit. Asam pH-nya kecil 7, basa pH-nya besar dari 7. Asam dalam air menghasilkan ion H+, basa dalam air menghasilkan ion OH-. Asam dapat merubah warna lakmus biru menjadi merah, basa merubah lakmus merah menjadi biru. Asam jika tetes penaftalin tidak berubah warna, basa jika tetes penaftalin berubah warna menjadi pink. Asam bersifat korosif, korosi pada logam, basa bersifat kausatif. Tahap selanjutnya, kita akan menghitung berapa pH larutan asam dan basa. Oke, larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa memiliki derajat atau tingkat keasaman dan kebasaan yang diukur menggunakan pH dan pOH. pH, puissance de H+, adalah derajat asam basa larutan diukur berdasarkan konsentrasi H+ larutannya, di mana pH adalah min log H+. Jadi pH, kalau dia kecil dari 7 akan semakin asam, besar dari 7 maka dia semakin bersifat basa. Sebaliknya, pOH, puissance de OH- adalah derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan konsentrasi OH-nya. Jadi kalau pH H+, pOH berdasarkan konsentrasi OH-. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Maka kebalikannya, kalau pOH kecil dari 7 dia akan semakin basa, besar dari 7 dia akan semakin asam. Oke. Nah, konsep asam basa ini dikemukakan oleh si Sorensen, di mana pH menyatakan min log konsentrasi H+-nya. Jika konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan N. Nah, jadi seperti ini ya. Jika H+-nya sama dengan X kali 10 pangkat N, maka pH-nya adalah N dikurang log X. Ya. Jika pH-nya sama dengan N, maka H+-nya sama dengan 10 pangkat min N. Ini logika matematikanya ya. Dimana pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Oke. Lalu ada antara pH dan pOH itu ada disebut dengan KW. KW merupakan tetapan keseimbangan air dalam larutan perkalian dengan Kc konsentrasi OH-nya. KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. pH tambah pOH sama dengan min PKW. pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka kalau kamu cari pH boleh sama dengan 14 kurang pOH. Atau pOH sama dengan 14 kurang pH. Oke, ini hubungan H+ dan OH-nya ya. Nah, dari mana data angka log ini kamu dapatkan? Bisa kamu menggunakan kalkulator, tekan tombol logaritma, atau dengan menghafal tabel log 1 sampai 10 ini dalam mencarinya. Silakan pilih mana yang Anda sukai. Kita coba contoh soalnya. Untuk menghitung pH, tentukan pH larutan jika terketahui ion H+-nya adalah A6 kali 10 pangkat min 4 molar. Jadi konsentrasi pH itu dalam konsentrasi molar ya. Jadi kamu masukkan aja konsentrasi molar H+-nya berapa. Berarti pH sama min log 6 kali 10 pangkat min 4. Berarti 4 kurang log 6. Masukkan angka log 6 adalah 0,778. Maka pH-nya jadi 3,22. Bagaimana kalau pH-nya 0,00235 molar? Nah, boleh masukkan langsung ke angkanya dan cari dengan kalkulator kalian. Oke, yang kedua. Tentukan pH larutan jika terketahui ion OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. pOH. Ingat ya, kalau diketahui OH- maka pOH. pOH min log konsentrasi OH-. Maka pOH min log 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti 3 kurang 2 log. 3 kurang log 2. 42,6699. Ini baru pOH, belum pH. pH-nya adalah 14 kurang pOH-nya. Berarti 14 dikurang 2,699 dapatnya 11,301. Ingat, pOH tidak sama dengan pH. Lalu rumus kedua 0,17 molar. Maka pOH-nya min log 0,17. Masukkan angkanya. Baru pOH, maka pH-nya 14 kurang pOH.
Oke, ini hitung pH dan pOH. Kekuatan asam dan basa dicontohkan oleh alfa atau derajat ionisasi itu perbandingan antara jumlah zat terionisasi per jumlah zat mula-mula. Di mana ada 3 jenis larutan elektrolit. Itu elektrolit kuat, itu alfanya besar dari 1. Elektrolit lemah, alfanya besar dari 0, kecil dari 1. Dan non-elektrolit, alfanya sama dengan 0. Contoh elektrolit kuat, kamu hafal nanti ini asam basa kuat ini. Sehingga yang tidak asam basa kuat masuk pada asam basa lemah. Ya. Asam basa lemah, ciri khasnya dia memiliki Ka, itu tetapan ionisasi asam. Di mana Ka-nya semakin besar, maka dia akan semakin kuat. Ka adalah konsentrasi asamnya dikali derajat ionisasi pangkat 2. Di mana alfa boleh derajat ionisasi sama dengan akar Ka per Ma, konsentrasi asamnya. Atau Kb, tetapan ionisasi basa. Kb sama dengan konsentrasi basa dikali derajat ionisasi alfanya dikuadratkan. Alfa sama dengan akar Kb per Mb. Di mana Ka kali Kb sama dengan 10 pangkat min 14. Atau sama dengan nanti dengan PKB-nya. Oke. Ini kekuatan asam basa. Asam ini, asam dari atas ini semakin kuat dia, semakin ke bawah dia semakin lemah asamnya. Ya, begitu basa semakin ke atas ini semakin lemah, tapi semakin ke bawahnya semakin kuat. Oke. Ini contoh perubahan pH-nya. Mana ya, semakin kecil pH-nya berarti kekuatan asamnya semakin kuat. Kalau semakin besar pH-nya berarti kekuatan basanya semakin bertambah. pH asam dan basa kuat. Asam basa disebut kuat apabila mudah terion karena ikatan antar atomnya mudah lepas akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat jauh dan memiliki alfa sama dengan 1 atau terion sempurna. Dalam mencari asam kuat, H+-nya adalah M dikali valensi asam. M adalah konsentrasi asam kali valensi asamnya berapa. Di konsentrasi H+-nya, jumlah H+-nya ada berapa, dikalikan. KPH-nya sama dengan min log konsentrasi M kali valensi basa atau pH min log H+-nya. Sedangkan basa kuat, OH min sama dengan M kali valensi basa. M-nya konsentrasi basa kali valensi basa berarti OH min ya. POH-nya min log M kali valensi basa. POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Maka pH-nya 14 kurang POH-nya. Kita lihat pada perhitungan. Hitunglah pH dari HCl 0,01 molar. Ya, maka uraikan dulu HCl-nya. Jadi H+ tambah Cl min. Karena hanya 1, maka min log 0,01 sama dengan min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Lalu H24 0,001 molar. Ya, 0,01 molar. Karena memiliki valensinya 2, ya, valensinya 2, maka dikalikan 2 dulu. 2 kali 0,01 berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Maka pH-nya 3 kurang log 2, dapat 2,69. BaOH 2 kali menghasilkan Ba+ tambah 2H min karena dia basa. Ya, ini memiliki valensinya 2, maka POH-nya min log 2 kali 0,001. 2 kali 10 pangkat 3 kurang log 2. Itu baru POH. pH-nya 14 kurang 2,69. Oke. Bisa dipahami ya, menghitung pH asam basa kuat. Ya, pakai valensinya berapa. pH asam basa lemah. Asam dan basa disebut lemah apabila suka terion karena ikatan antar ionnya sulit lepas akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat dekat. Memiliki alfa atau derajat ionisasi besar dari 0 kecil dari 1 atau dia terion sebagian sehingga terjadi keseimbangan. Untuk asam lemah, konsentrasi H+-nya adalah sama dengan akar Ka dikali M. Sehingga pH-nya sama min log akar Ka kali M. Atau boleh konsentrasi H+-nya adalah M kali alfa derajat ionisasinya. M untuk asam ya. Sedangkan untuk basa lemah, konsentrasi OH-nya adalah akar Kb kali M. POH-nya min log akar Kb kali M.
Sehingga pH boleh 14 kurang pOH atau konsentrasi OH minnya boleh dicari menggunakan konsentrasi basanya M dikali alfanya berapa. Kita masuk pada contoh soal. Contohnya hitung pH dari HCOH 0,1 molar dengan alfanya 0,01. Nih ya. Karena diketahui alfa, maka kita pakai rumusnya konsentrasi H plus sama dengan M kali A. Jadi kamu kalikan konsentrasi 0,1 molar kali 0,01, berarti dapat 10 pangkat min 3. maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi 10 pangkat min 3. pH-nya jadinya 3. Soal yang kedua, CH3COH 0,05 molar. Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini adalah basa asam lemah ya. Maka karena di sini kita tahu Ka, maka pakai rumusnya pertama. pH plus sama dengan akar Ka kali M-nya. Maka kamu masukkan dulu angkanya. Kalikan nilai Ka kali M-nya, dapatkan akarnya berapa, dapat konsentrasinya 0,05, baru masukkan pH sama dengan nilai konsentrasi H plusnya. Oke, soal ketiga, NH 30,01 molar, Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Masukkan akar Kb kali M-nya, dapat nilainya berapa, masukkan jadi dapat pOH-nya, min log konsentrasi OH minnya, dapat, lalu carilah pH-nya 14 kurang pOH-nya. Oke, itu untuk hitung asam basa lemah. Nah, ini perbedaan asam basa kuat dengan asam basa lemah. Asam basa kuat terion sempurna. Asam basa lemah terion sebagian. Lihat dari alfanya. Alfanya sama dengan 1. Kalau basa lemah itu besar dari 0, kecil dari 1. Asam basa kuat termasuk pada elektrolit kuat karena dia tidak memiliki nilai Ka dan Kb-nya. Asam basa lemah termasuk elektrolit lemah dan memiliki nilai Ka dan Kb-nya. Asam basa kuat memiliki panas satu arah, contohnya HCl terurai menjadi H+ tambah Cl-. Berarti semua HCl terurai menjadi ion H+ dan HCl-. Asam basa lemah memiliki panas dua arah, artinya sebagian masih tetap berupa molekul, sebagian terion, contohnya asetat. Asam asetat terion menjadi H+ tambah CH3CO-. Tapi juga ada berupa molekulnya masih tetap ada. Asam basa kuat memiliki lampu terang, kalau asam basa lemah lampunya redup. Asam basa kuat memiliki banyak gelembung gas, kalau asam basa lemah gelembungnya sedikit. Jadi ini tadi Ibu suruh hafal kalian, asam basa kuat itu tolong hafal. Asam kuat itu HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO3, HClO4 itu asam kuat. Berarti selain asam kuat ini berarti masuk pada asam lemah. Ini contohnya. HF asam lemah, H2SO3 asam lemah, H2O asam lemah. Jadi hafal yang kuatnya saja, yang lemahnya nggak usah. Jika tidak ada yang kuat berarti masuk pada lemah. Begitupun dengan basa. Basa itu cuma golongan 1, 2A. Tertentu ya, LiOH, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, RbOH, SrOH 2 kali, CsOH, dan BaOH 2 kali. Berarti kalau tidak ada dalam sini, berarti masuk pada basa lemah. Jadi ini tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, ini soal latihan asam basa. Coba Ananda kerjakan dengan prinsip pertama, tentukan apakah soal ini masuk pada asam atau basa dulu tentukan. Sudah tahu asam atau basanya, baru tentukan asam kuat atau basa lemah atau basa kuat atau basa lemah. Definisikan dahulu, baru bisa menjawabnya dan nanti sesuaikan dengan rumus yang ada. Rumus yang mana yang kalian pakai? Rumus yang dipakai adalah rumus yang menghitung asam basa kuat dan asam basa lemah. Dan konsentrasi yang kita pakai adalah dalam konsentrasi molar. Ya. Jadi ada soalnya dihitung berapa pH, ada dari pH diketahui dihitung berapa konsentrasi, atau dari gram zat bisa dihitung pH-nya dengan menggunakan mencari molaritasnya dulu. Silakan Anda kerjakan lalu upload di Google Classroom-nya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga Anda bisa paham dengan materi yang telah Ibu pelajari. Kita akan lanjut diskusi di WA grupnya. Kerjakan latihannya itu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.